Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, akhirnya kita semua dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini yang mana nanti saya akan menjelaskan mengenai bullying dalam perspektif Al-Quran. Nah, sebelumnya, pengertian bullying merupakan segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakitinya. Tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Bullying itu ada dua, yaitu bullying yang hanya mencela, menghina, atau memprovokasi orang lain untuk tidak berteman dengan sang korban. Dan ada juga bullying yang dilakukan secara kekerasan fisik, yaitu dengan memukuli, menendang, ataupun sebagainya. Nah, kalian tahu tidak bahwa dalam Al-Quran itu ada surat yang membahas mengenai bullying, walaupun tidak spesifik dengan kata bullying, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minkum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Shadaqallahul Adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan pula mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang melakukan mencela, menghina, mengolok-olok, dan memanggil dengan julukan yang tidak baik atau julukan yang buruk. Dan siapa yang tidak bertobat, maka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Nah, menurut Al-Quran juga, orang-orang yang mengolok-olok itu belum tentu baik daripada orang yang diolok-olok ini. Jadi, orang yang mengolok-olok ini belum tentu baik dari orang yang diolok-oloknya itu. Nah, bukan hanya surat itu saja, dalam Al-Quran juga ada berbagai surat lainnya yang membahas mengenai bullying. Di antaranya itu surat At-Taubah ayat 79, surat At-Taubah ayat 58, surat Al-An'am ayat 10-11, Quran surat Al-Hud ayat 38-39, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 39-43, Quran surat Al-Maidah ayat 32, surat Ad-Duha ayat 9, surat Abasa ayat 1-10, dan surat Al-Humazah ayat 1. Tambahan lagi juga pada surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, dalam Al-Quran itu ada 3 tema mengenai bullying ini, yaitu yang pertama sakhara, yang kedua talmis, yang ketiga istazara. Nah, dari ketiga tema itu memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama itu penjelasan mengenai tema sakhara. Sakhara tanpa menggunakan tasdid itu bermakna mencela, mencemooh, menghina. Sedangkan yang menggunakan tasdid itu diartikan menggunakan, memanfaatkan, dan menundukkan. Jadi terma sakhara ini yang tepat untuk digunakan dalam bullying itu yaitu sakhara tanpa menggunakan tasdid. Yang kedua yaitu terma istazara. Dalam kitab Mu'jam Al-Alfaz Al-Quran menyebutkan lafaz istazara ini berasal dari kata al-huzur, yang berarti ejekan terhadap orang lain berupa sendal gurau secara diam-diam. Nah, yang ketiga terma lamiza, yang berarti hibah, yang mengandung celaan baik di depan orangnya langsung maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, kedua terma istazara dan lamiza ini sesuai permasalahan yang sekarang itu body shaming. Sedangkan terma sakhara ini ketika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas, namun ada orang yang mengira kita riya ataupun menganggap yang lainnya. Itu terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 79. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Hujurat ayat 11 ini
Janganlah kita sebagai orang mukmin mengolok-olok, mencela ataupun menghina orang mukmin lainnya. Allah SWT melarang kita untuk mengolok-olok, untuk menghina baik itu kaum perempuan maupun kaum laki-laki. Karena sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika memiliki akal tidak akan mencela dirinya sendiri, mengolok-olok orang lain, tidak memberikan gelar atau julukan dengan panggilan yang buruk, dan tidak sepantasnya menghina dengan perbuatan atau lisan kita. Karena sesungguhnya orang lain pun hakikatnya sama dengan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengumbar aib orang lain atau kebobrokan orang lain walaupun itu saudaranya sendiri. Nah, dalam tafsir Al-Munir, Allah mendidik hamba-hambanya itu untuk berakhlak dan beretika Islam yang luhur. Yang pertama itu larangan untuk merendahkan, menghina dan meremehkan orang lain. Yang kedua itu larangan mencela dan mengolok-olok orang lain dengan sebutan atau ucapan isyarat. Yang ketiga memanggil dengan julukan yang tidak disukainya. Yang keempat larangan atau mengharamkan buruk sangka. Yang kelima diharamkan at-talasus atau mencari kesalahan, kekurangan maupun kejelekan-kejelekan orang lain. Yang keenam diharamkan perbuatan ghibah. Nah, perbuatan ghibah kan itu biasanya dilakukan oleh perempuan nih, sering nih, hati-hati dalam bercerita-bercerita dengan kawan-kawannya, membicarakan sesuatu dengan yang tidak disukainya itu termasuk ke dalam ghibah. Yang ketujuh persamaan asal usul manusia dan tolak ukur adalah ketakwaan. Jadi manusia itu sama saja derajatnya, yang diukur baik atau buruknya itu dari ketakwaan manusia itu sendiri. Jadi tafsir yang saya jelaskan di atas itu berkelanjutan dengan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, pada kedua tafsir yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sebagai manusia di kalangan manapun, dari jenis kelamin apapun, itu kita dilarang untuk melakukan menghina, mencemooh, merendahkan, berbuat kekerasan verbal maupun fisik, dan membuat rugi orang lain, membuat mental rusak orang lain, membuat trauma orang lain itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini dalam Indonesia ini kan akhir-akhir ini juga banyak tindakan-tindakan bullying terhadap remaja-remaja baik di sekolah maupun di kantor ataupun dimanapun. Nah, kita sebagai manusia itu harus bagaimana sih? Yaitu dengan kita saling menghormati keputusan orang lain, menjaga perasaan orang lain, dan harus menjaga tingkah laku serta akhlak kita. Karena kalau kita berbuat baik, maka akan mendapatkan perbuatan baik dari orang lain maupun itu orang itu sendiri. Nah, kalau kita berbuat jahat, maka nantinya akan mendapatkan perbuatan jahat dari orang lain maupun orang itu sendiri. Nah, bullying di negara kita ini kan telah merajalela juga kan. Maka bagaimana sih kita sebagai orang muslim mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu yang pertama, ketika kita menjumpai anak-anak atau remaja atau teman sebaya kita melakukan perbuatan tersebut, kita tegur. Nah, kita cari alasan mereka mengapa melakukan hal tersebut. Kita dekati, kita nasihati bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk. Nah, sebagai orang tua juga nanti kita harus mendidik dengan aturan-aturan dalam Islam sesuai tuntunan-tuntunan dalam Islam. Nah, jadi kan peran orang tua itu sangat penting ya dalam akhlak etika anak dan remaja. Nah, bagaimana sih kalau sudah terlanjur? Maka kita nasihati dengan ayo kita bertobat supaya tidak termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Nah, jika sudah dikatakan hal tersebut, maka kita harus merangkul mereka-mereka yang terlanjur berbuat bullying ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus bullying di negara kita supaya tetap aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita baca Alhamdulillah. Mohon maaf apabila dalam penjelasan maupun tutur kata ataupun penjelasan yang kurang paham, mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya itu dari Allah sendiri dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.